Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, ikhwah fillah, waqtu fiddin arsadana wa arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Patut untuk kita sebutkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah sebagai bentuk iman kita kepada Allah, dengan kita bersyukur dan bertahmid dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Wabil khusus adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga tidak kalah penting, hari-hari ini menjadi mahal, ya, menjadi sesuatu yang sangat berharga adalah nikmat sehat. Yang juga tidak kalah penting adalah nikmat luang, nikmat waktu yang kita gunakan untuk taqarrub, kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dengan salah satunya medianya adalah halaqah ilmu. Sebuah materi yang sangat agung, ya, sebuah materi yang kita berharap menjadi bagian, ya, dari orang-orang yang meniti siratal mustaqim, meniti jalan yang benar-benar kita harapkan jalan surga, ya. Dan salah satunya tidak lain adalah kiblat kita, ya, Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita istilahkan di istilah yang lain adalah minhaj, ya. Ada istilah manhaj, ada istilah minhaj. Minhaj itu sebuah pedoman seorang muslim dalam kehidupannya. Dan ketika dia punya minhaj, ya, kalau dalam pribadi istilah kita adalah manhaj, bagaimana kemudian pegangan kita. Nah, minhaj ini penting. Bagaimana ketika kemudian kita bicara minhaj sebagai seorang muslim harus punya idola, ya. Hari ini mungkin pemuda-pemudi kita itu sudah mulai hilang idola yang sejati, ya. Ya, maka idola yang sejati, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kiblat kita untuk meniti jalan yang disebut dengan siratal mustaqim. Jalannya para sahabat Nabi yang mereka menimba ilmu langsung dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencoba untuk meniti jalan itu, gitu, ya. Meniti jalan yang benar-benar dilalui oleh generasi salaf terdahulu yang sudah direkomendasikan dalam Al-Qur'an, kualitas dan kuantitasnya. Sebuah rekomendasi dari Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu kan sudah menjadi harga mati untuk kita mengkiblat dengan mereka para sahabat, mengkiblat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai minhaj kita. Jangan malah kemudian minhaj kita, kiblat kita itu orang-orang yang naudzubillah, orang kufar, orang fasik, orang munafik, bahkan naudzubillah orang fujar. Ya, fujar itu aktor-aktor pelaku maksiat. Ya. Kalau orang-orang fujar sudah menjadi kiblat kita, naudzubillah, atau menjadi kiblatnya orang muslim, ini min asratis sa'a, ya ikhwah. Tanda-tanda di antara alamat hari kiamat, ya. Maka pilihlah minhaj yang baik. Nah, salah satunya di antara minhaj, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dengan detail, dengan rinci, dengan rapi, gitu, ya. Kita ini berada di kafilah mana? Ya, kita akan sebutkan nanti ciri-ciri orang-orang yang benar-benar dia ini mengikuti minhajnya Rasul, gitu, ya. Benar-benar dia mengikuti dan meniti jejaknya para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in. Karena yang dipuji oleh Nabi itu 3 generasi terbaik. Nabi kita bersabda dalam Sahih Muslim, khairun nas qarni,
Jadi sebaik-baik generasi adalah di zamanku para sahabat. Summaladzi yalunahum, ya. Siapa mereka? Tabi'in. Summaladzi yalunahum atba'u tabi'in. Jadi kalau sahabat itu muridnya Rasulullah, gitu ya. Kemudian tabi'in itu muridnya sahabat. Nah, atba'u tabi'in atau tabi'in kedua, sebagian para ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mencantumkan ada kategori tabi'in itu tabi'in yang langsung bertatap muka dengan para sahabat. Ada tabi'in yang bertatap muka dengan tabi'in. Ada tabi'in yang bertatap muka dengan atba'u tabi'in. Ya antum juga tabi'in gitu. Cuma nggak tahu, wallahu a'lam, antum ketemu tatap muka dengan tabi'in yang mana? Kan gitu. Kalau ditarik jalur nasab tabi'innya kita ini, guru kita siapa? Kemudian guru kita ini belajar dengan siapa? Guru-guru kita belajar dengan siapa terus. Nah, ketemu nggak kira-kira? Ala kulli hal, bicara mengenai minhaj ya sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, pengikutnya tabi'in. Walaupun ada istilah lagi adalah atba'u tabi'in, generasi-generasi setelah mereka, orang-orang soleh. Tapi yang pertama, ikhwah fillah rahimakumullah, minhaj Rasulullah yang harus kita teladani, yang harus kita pegang sampai hatal mamat, ya, sampai kita wafat, sampai kita meninggal adalah hiyalladzi taltazimu minhajur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Ya, jadi kita senantiasa berpegang teguh dengan ideologi, dengan keyakinan, dengan prakteknya Nabi, ibadahnya Nabi, muamalahnya Nabi. Apalagi ya, minhaj itu banyak lah ya. Jadi kalau sudah bicara minhaj itu ya gaya hidup. Nah gitu ya, lebih tepat mungkin biar lebih enak hari ini kita terjemahkan gaya hidup. Mengikuti gaya hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi, di saat beliau masih ada. Ya. Dan Rasulullah di saat beliau hidup, ya, menjadi salah satu di antara sorotan seluruh orang-orang yang waktu itu ada. Hatta itu adalah orang kafir. Nabi kita itu disoroti, ya, dipantau, dilihat, diamati. Dan tidak ada salah satu di antara aib dalam diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kecuali karena mereka tidak suka aja, karena Rasulullah membawa agama baru, itu saja. Kalau secara akhlak, secara kemudian kehidupannya, kemudian amanahnya, kejujurannya, semua orang mengakui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayati. Ya, cuma karena beliau membawa agama baru yang kemudian orang kafir nggak senang, karena Tuhan mereka tersaingi, itu saja. Sisanya secara umum minhaj Rasulullah dalam kehidupan beliau, masya Allah, diakui itu. Ya, ini menunjukkan bahwa kualitas Nabi kita Muhammad bin Abdullah itu sampai orang-orang kafir mengakuinya. Ya, nah kita itu coba menteladani itu, ikhwah. Kadang-kadang kita itu gimana ya? Mungkin kita Muslim, ya. Saya sampaikan di beberapa halaqah saya itu bahwa adab yang mungkin kita tiru kan Rasulullah, wabil khusus dalam bab masalah lisan misalnya. Nah, orang Muslim tapi kemudian lisannya ini suka ghibah, menjatuhkan kehormatan orang lain, merendahkan orang lain, bahkan mendolimi orang lain, bahkan berkata dengan perkataan yang itu menjerumuskan dan menjatuhkan Islam. Jadi ini saya kira bukan orang yang meneladani Rasul dalam kehidupan beliau, karena kehidupan Nabi itu rapi gitu ya. Ucapan beliau teratur, tertib, kemudian akidah beliau, muamalah beliau, sosial beliau, ya, berhadapan dengan siapapun orang itu bisa menerima. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakin akan tetapi poin kita adalah minhajur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana Nabi itu dalam beragama. Ini harus kita contoh gitu ya. Ya. Wa kadzalika minhaju ashabihi min ba'dihi. Ya, ingat, penyebutan dua ini menunjukkan kalau sahabat Nabi itu mendapatkan rekomendasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang patut untuk kita ikuti. Ya, banyak di antara hadis dan juga ayat yang menjelaskan terkait dengan bagaimana kualitas para sahabat Nabi. Makanya salah satu salah dan kesalahan fatal ketika orang Muslim dalam beragama, oke, dia mengimani Al-Quran, oke, dia mengimani hadis. Tapi yang ketiga dia lupa. Dia tidak memperhatikan bagaimana keduanya ini, Al-Quran dan As-Sunnah, diamalkan
oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sabab nuzulnya Al-Quran dan hadis itu ya di saat mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang-kadang kenapa ada orang Muslim ya yang kadang-kadang dia kemudian kok punya apa paradigma atau mindset atau kemudian pola pikir ya yang itu berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu kenapa? Coba. Ya jawabannya adalah karena tidak berpegang teguh dengan minhaj ashabihi min ba'di. Karena mereka itu tidak mau berpegang teguh dengan apa? Minhajnya para sahabat. Tidak mau kemudian mengikuti bagaimana tafsirnya para sahabat. Tidak mau mengikuti bagaimana kemudian pendapat para sahabat. Dan poin yang ketiga ini penting. Makanya ada istilah ya kalimat athar. Kalau kita pernah mendengar misalnya ikuti asar, itu asar sahabat. Ya. Al-Quran dan As-Sunnah itu harga mati, sudah nggak bisa kita tawar lagi. Yang ketiga adalah asar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan. Jadi kalau ingin meniti jalannya Rasulullah yang kita harapkan benar-benar jalan yang lurus, ya ikuti Rasulullah dalam ideologi keyakinannya, dalam praktek ibadah muamalah dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa huwa al-Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allah taala ala rasulih. Ya. Yang dimana kita meyakini bahwa Al-Quran yang telah Allah turunkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini apa istilahnya ya paket kita sebagai seorang Muslim, paket yang wajib untuk kita apa pegang ya. Wa bayyana li sahabatihi fi ahadits sahihah ya. Dan bagaimana juga kemudian kita tahu penjelasan Al-Quran itu ya, sabab nuzulnya Al-Quran juga itu telah dijabarkan oleh Rasulullah untuk para sahabat. Jadi orang yang paling mengenal dan mengerti bagaimana kemudian Al-Quran turun, kemudian apa penjelasannya, apa maknanya, apa maksudnya, apa sebab turunnya, itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka hadis-hadis yang kemudian berterbaran hari ini ya, mungkin kita juga dari dulu ya, dari zaman para a'immah al-hadis yang telah mutola'ah dan mentelaah dan mengkaji secara detil terkait dengan riwayat hadis, itu memang sudah ada hadis dhaif ya. Hadis palsu juga sudah ada. Hadis-hadis yang sifatnya memang itu kemudian tidak dari Rasulullah juga sudah muncul ya. Makanya ketika Nabi kita bersabda dalam hadis yang mutawatir, Nabi mengancam dengan ancaman yang sangat tegas, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini kan 14 abad yang lalu loh ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdusta terhadap namaku, artinya yang dia menduplikat hadis yang bukan itu hadis Nabi, membuat hadis palsu atau mengamalkan amalan yang tidak Nabi ajarkan, bahkan dia kemudian mengkampanyekan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu yang diyakini itu sebagai pegangan, maka kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Monggo silakan kata Nabi menempatkan tempat kembali dan tempat duduknya di neraka jahanam. Jadi sudah ada itu benih-benih orang dulu itu mencoba bikin hadis palsu. Ya. Maka kita harus melek itu ikhwah. Kita harus cerdas gitu ya. Kita harus benar-benar jadi orang yang intelektual dalam bab masalah amaliyah, itu harus kita sortir benar gitu. Jangan sembrono gitu. Apa sembrono itu bahasanya apa? Nah, jangan sembarangan, ya kan? Jangan sembarangan dalam kemudian kita beramal yang kita nggak tahu, ya, sabab usulnya ini dari mana. Ya, makanya kalau mau beramal tanya dulu, ini amalnya ada tuntunannya nggak gitu. Ya, makanya dalam bab masalah ibadah, dalam kaidahnya itu apa sih? Al aslu fil ibadah haramun, kan gitu. Dalam kaidah usul fiqh itu asal hukum ibadah itu haram. Artinya apa? Illa bidalil, kecuali ada dalilnya baru itu tidak haram. Artinya berarti ketika ada orang ibadah kita tanya, ya kalau sekiranya memang itu tidak kita tahu ya, belum tahu ilmunya, ini dalilnya mana, ini petunjuknya mana gitu. Ya karena hukum asalnya nggak boleh kecuali ada dalil yang mengatakan hal tersebut. Nah, wa amara al-muslimina bitamassuki bihima. Dan juga kemudian diperintahkan seorang muslim itu untuk berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Tambahkan yang ketiga dengan apa? Bifahmi salafil ummah. Yang sering para ulama menggandengkan itu ikhwah. Para ulama sering sekali menyebutkan
ittiba' bil Qur'ani was sunnah bis fahmi salafil ummah. Ya. Pegang Al-Qur'an, pegang hadis dengan pemahaman salaful ummah. Salaful ummah itu para sahabat. Ya. Jadi salaf itu artinya orang terdahulu. Generasi-generasi sebelum kita itu salaf, ya, yang komitmen dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, ya, terdapat dalam Sunan Daruqutni, hadisnya sahih dinilai oleh beliau dalam kitab Mustadrak Al-Imam Hakim. Syekh Albani mengomentari hadis ini, hadis yang sahih dalam kitab Sahihul Jami'. Nabi kita bersabda, "Taraktu fikum sayyaini lam tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati, wa la yufarriqa." Nah, ini poinnya di sini. "Fala yufarriqa hatta yardi 'alayya al-hawdha." Jadi aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang dimana jika kalian itu berpegang teguh dengan baik, ya, ingat, berpegang teguh dengan benar, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Berarti ini ada sebuah jaminan gitu, ya, ada sebuah kepastian yang sangat pasti dari Rasulullah SAW. Kalau kita berpegang teguhnya dengan baik dan benar, tidak akan tersesat selama-lamanya. Nuh, berarti ada dong Ustaz orang yang berpegang teguh tapi dia sesat. Ya ada, karena dia tidak baik berpegang teguhnya. Dia tidak kemudian benar-benar berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya contohlah sederhana aja, sederhana. Antum bisa renang semua? Ala gaya-gaya antum lah, ya. Asal jangan gaya batu, itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Bisa kan? Bisa nggak? Bisa ya. Asal jangan gaya batu lah pokoknya gitu. Batu itu artinya wis tenggelam gitu. Di antara antum ketika renang kemudian diajak ke laut, tak kasih tali, saya naik ya kapal ferry itulah ya, pelan-pelan aja. Antum pegangan, yang pegangannya erat dengan yang biasa atau bahkan yang menyepelekan, santai Ustaz. Kira-kira yang masih mengikuti ferry saya atau kapal saya itu siapa? Orang yang berpegang dengan erat, betul nggak? Itu pun belum tentu kemudian sampai finish. Bisa jadi ketika kemudian saya ngebut gitu ya kenceng, yang pegangan erat bisa lepas. Tapi kalau kemudian yang erat sekali bahkan digigit gitu sekalian, insya Allah aman gitu. Intinya apa? Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa jadi kemudian dia itu menyimpang lantaran karena mereka tidak benar-benar berpegang teguh, bahkan naudzubillah tidak menggunakan tafsir para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dulu ada kasus ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, siapa? Abdurrahman bin Mu'jam al-Himyari. Ini orang yang paham Quran, ya, maknanya tahu, bahkan penghafal Quran, bahkan punya pesantren, punya murid, punya jamaah, ya, orang yang punya podium lah kalau hari ini mungkin. Ucapannya didengar, perkataannya didengar, ya. Tapi kenapa dia sampai berani membunuh Ali bin Abi Thalib? Coba bayangkan, ya, ibaratnya darahnya Ali bin Abi Thalib itu sampai kemudian haram untuk ditumpahkan. Ini sampai ditumpahkan oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Mu'jam al-Himyari. Ternyata dalam bab masalah ini, Abdurrahman bin Mu'jam al-Himyari ini membunuh Ali bin Abi Thalib justru malah menggunakan ayat. Bayangkan. Ya memang waktu di zaman beliau fitnah itu sudah banyak, ikhwah. Fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib itu masya Allah ya, itu sudah luar biasa. Dan bayangkan fitnah di zaman beliau yang begitu kuat, yang begitu dahsyat, padahal Abu Bakar Siddiq wafat, Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan wafat, Ali bin Abi Thalib, generasi yang direkomendasikan Nabi dalam sebuah hadis, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin. Di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi fitnah yang besar sampai kemudian orang ini Abdurrahman bin Mu'jam al-Himyari menggunakan sebuah ayat untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ya karena salah dalam mentafsirkan, salah dalam memahami, itu bahayanya. Dan antum bisa lihat hari ini bagaimana orang-orang berbaju ya muslim tapi justru kadang-kadang menghantam kaum muslimin. Kenapa? Al-fahmu laisa bifahmi salafil ummah, laisa bifahmi salafis sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Itu poinnya. Bahkan terjadi debat gitu ya.
terjadi debat keras, terjadi debat yang kuat, terjadi debat yang agak angel. Oh, muslim sama muslim, ayat yang dibaca oleh sebelah itu ini, ayat yang dibaca oleh sebelah itu ini. Problemnya cuma satu, karena mereka tidak bagaimana menggunakan tafsir para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahaya, ya. Baik. Dua hal itu kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah adalah kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, ya. Dan ini tidak akan kemudian bercerai-berai, tidak akan kemudian terjadi perbedaan, tidak akan terjadi ta'arud, pertentangan, ya. Sampai kemudian kalian berjumpa dengan telagaku, sampai mati, maksudnya saya meninggal. Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan bertabrakan dan tidak akan bertentangan. Duh, misalnya Ustadz saya jumpai ada kayaknya kok ta'arud gitu ya, ta'arud itu bertentangan. Ya, ilmu kita aja yang belum nyampe. Ya nggak usah jauh-jauh dalam bab ini. Antum kalau sekolah, ya, anak kelas 2 SD atau kelas 1 dikasih pelajaran matematika, ya walaupun kelas 1 juga sudah ada matematika ya, tapi dengan tingkatan perkalian, pembagian, ya itu bisa mumet, ya. Karena belum sampai dia. Nah kita juga sama, ketika ada seakan-akan Al-Quran dan As-Sunnah itu ta'arud, kok kayaknya ini bertentangan ya. Simple jawabannya, belajar, gitu kan? Kalau nggak mau belajar, diem, tanya pada ahlinya. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu tanya, kan gitu. Itu kan solusi dari Al-Quran. Bagaimana ketika ada permasalahan yang kita nggak tahu, tanya kepada orang-orang yang berilmu. Jangan kemudian nggak tahu, bikin statement, bahkan kesimpulan. Ini yang kemudian kata Nabi akan datang di akhir zaman, ad-du'at tad'u aw yad'una ila abwabil jahannam. Ya. Jadi ada yang namanya dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang dia justru mengajak ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Nah, tapi itu yang pertama jemaah sekalian. Jadi kalau kita ingin benar-benar meniti ya, bagaimana metodologi dan ideologi Rasulullah adalah ikuti minhajnya, ikuti gaya hidup Rasulullah dalam semua aspek, ya. Nah, ini yang kedua, untuk menuju bagaimana benar-benar kita ini mengikuti Rasulullah, benar-benar kita ini kemudian ittiba dengan beliau, senantiasa ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu' wa ikhtilaf amalan biqauli ta'ala. Senantiasa kita ini kemudian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di saat terjadi perselisihan, di saat terjadi bentrok, di saat terjadi permasalahan. Balik, gitu kan? Apa sih dalam dunia kita yang nggak punya masalah? Semua orang punya masalah, betul? Atau ada di ruangan ini nggak punya masalah? Coba tuh jari. Wah, malaikat. Enggak ya? Semua orang punya masalah. Mungkin ada masalah yang mungkin ya saya sering pakai angka biar mudah ya. Grade-nya mungkin masalahnya 20%, ada yang 30%, ada yang 80%, ada yang 100%, ya. Insyaallah, macam-macam. Ya jelas semua orang punya masalah. Dan disebut dengan ikhtilaf wa tanazu', itu bisa dalam bab masalah kemudian akidah, bab masalah muamalah, bab masalah sosial, bab masalah interaksi, bab masalah komunitas. Semua pasti akan ada. Tidak ada solusi ketika terjadi permasalahan kecuali kita mengamalkan sebuah ayat dalam surat An-Nisa 59. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in. Jadi kalau ada problematika, ada permasalahan, ya, maka ingat, farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan perkara kita kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, As-Sunnah As-Sahihah. Ya itu aja. Jangan kadang-kadang kan ada orang ruwet tuh ya, masalahnya banyak gitu. Ya kalau di luar negeri simpel katanya, bunuh diri, ya. Karena dianggap katanya mereka bunuh diri itu menyelesaikan masalah. Ya karena tidak beriman, nggak ngerti bab masalah ba'dal maut. Orang-orang kafir kan nggak ngerti masalah bab setelah kematian itu mau kemana, terus ngapain, itu nggak paham. Ya kalau paham mikir-mikir, ya. Karena justru setelah kematian itu adalah gerbang hidup yang sebenarnya. Walal akhiratu khairu wa abqa.
Jadi gerbang kita ya kalau kita mengatakan khairun wa abqa itu akhirat. Kalau dunia ini kita belum apa-apa, baru muqaddimah. Muqaddimah kok enggak rampung-rampung, Ustaz. Rampung kalau sudah tutup usia, ya. Rampung kalau sudah tutup usia. Di dunia ini cuma muqaddimah, kita menuju gerbang yang dimana itu nantinya akan menjadi abqa, kekal. Ya, itulah akhirat. Ada orang-orang kalau di luar sana yang orang-orang banyak bunuh diri, prosentasenya itu kan orang Jepang, ya kan? Kenapa ya? Karena dianggap setelah mati itu dia tidak ada masalah, ya. Padahal masalahnya justru baru dimulai. Bab awal itu, ya, bab pertamanya itu baru ketika setelah meninggal dunia, ya. Bab 1 di alam barzah, lolos nggak ini? Kalau nggak ditempeleng malaikat gitu ya. Bab 2 di yaumul mizan, bab 3 di yaumul hisab, bab 3 di yaumul sirat, bab 4 terus sampai ketemu al jannatu wan nar, gitu kan? Dunia ini baru muqaddimah, ya. Tapi kesannya kok lama, ya. Ada yang merasa, waduh Ustaz kok lama banget ya di dunia ini? Ada? Terus bosen gitu? Ya, pinjamkan temennya aja usianya, lebih barokah, ya. Jangan mengatakan hidup di dunia bosen. Di dunia itu cuma sebentar, tapi rasanya lama karena kita nggak punya pekerjaan yang mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penghafal Quran tidak terasa, ya, 6 tahun menghafal Quran. Bahkan para aimah kita nggak terasa mereka ketika irtihal ila thalabul ilmi. Jalan menuju ilmu bukan berhari-hari lagi, ya, bukan berminggu-minggu juga, berbulan-bulan. Mereka berjalan dari tempat A ke tempat B seminggu, ada yang sebulan. Irtihal di thalabul ilmi. Nikmat gak? Nikmat bagi para mereka thalabul ilmi, karena setiap langkah mereka diyakini ada keutamaan pahalanya. Bayangkan seminggu mereka berjalan untuk menimba hadis, sebulan mereka berjalan dari tempat A tempat B untuk belajar. Itu para ulama kita dulu, ya. Nah, kita itu kadang-kadang deket aja masih mikir-mikir, ya, pilih online atau offline kira-kira gitu ya. Sekarang itu kita dimanjakan gitu, ya, dimanjakan dengan apa? Teknologi. Ya, sekarang bisa online, teman-teman yang barangkali di luar sana ada yang nonton. Saya pernah ngisi di sebuah masjid, ya. Jamaahnya nggak banyak, tapi di online-nya, ya, berapa Pak yang online? Alhamdulillah Ustaz, ya, hampir 2000 lebih. Jadi halakonya Ustaz tuh datangi 2000 orang lebih. Oh, kaget saya. Kok cuma 10 di sini gitu ya. Ternyata di online. Ya. Barakallahu fik. Ya, zaman sekarang lebih mudah untuk mengakses. Mau mengakses kebaikan dengan gampang, mengakses keburukan lebih gampang. Betul nggak? Tinggal kita mau mengakses yang mana, ya. Nah, taib. Maka kemudian solusinya farudduhu ilallahi wa rasuli, kembalikanlah perkara kalian ketika terjadi perselisihan kepada Allah dan Rasulnya, apapun itu. Masalah rumah tangga, sudah ada yang nikah? Alhamdulillah. Ada masalah nggak kira-kira? Ya, sudah nikah, ada masalah? Ada. Siapa bilang kita nikah kemudian dapat istri yang soleha banget, kuadrat 2, gitu. Tetap ada masalah. Ya, ada problematika, itulah nikmatnya pernikahan, gitu kan? Nabi kita juga ada dalam rumah tangga beliau. Salah satunya Aisyah cemburu, itu juga ya sebuah hiruk-pikuk daripada rumah tangga. Tapi kalau terjadi badai keras, ya ini solusinya. Farudduhu ilallahi wa rasuli. Antum punya komunitas? Punya kumpulan-kumpulan teman, ada masalah? Enggak ada Ustaz, belum. Kalau bilang enggak ada, belum, ya. Kalau ada masalah, farudduhu ilallahi wa rasuli. Antum punya teman? Punya. Ada masalah? Farudduhu ilallahi wa rasuli. Semua dalam bab, bahkan mendidik anak, sosial, muamalah, apalagi semua, ya. Farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minu billah wal yaumil akhir. Dan kita disentil, ikhwah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disentil dengan sentilan yang sangat keras. Sudah diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi masalah. Itu Allah masih tanya, in kuntum tu'minu nabillahi wal yaumil akhir. Jika benar-benar kalian itu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Berarti kan ada sebuah pertanyaan itu. Jadi orang-orang yang bisa benar-benar dia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu orang-orang yang punya bobot kualitas iman yang
zen. Wah, gitu. Kata Ustaz Abdurrahman Tamimi, zen tuh good ya. Imannya itu kualitasnya bagus. Tapi kalau kualitas iman-iman yang ya iman Islam abangan, Islam imanan KTP, kata nenek moyang, kata tradisi, kata leluhur, wis abot itu. Ya, berat ya. Untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ketika terjadi masalah walaupun dia muslim, kalau grade imannya, ya, saya pakai angka lagi-lagi biar mudah. Kalau grade imannya di angka 2, udah abot. Grade imannya di angka 3, ya berat juga. Grade di angka 5 itu juga masih ya 50-50. Makanya banyak di antara kaum muslimin, ingat kaum muslimin ketika terjadi permasalahan datang ke dukun, betul nggak? Datang pada orang pintar, datang pada setan, minta pada ini, minta pada itu. Bahkan dia bikin sesajen, bikin tumbal, bikin ini. Kenapa? Ya mungkin grade imannya di angka 2, di angka 1, atau bahkan naudzubillah imannya itu merangkak. Oh, ini berat. Yo, iman 7, 8, 9 aja bisa jadi kesandung, kadang-kadang jadi mendapatkan masalah, dia minta pada selain Allah, naudzubillah. Ya, makanya Allah singgung, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, dan penyandingan atau penggandengan beriman dengan Allah dan hari akhir itu banyak kita jumpai jemaah. Betul enggak? Dalam ayat, salah satunya ayat surat An-Nisa 59, dalam hadis juga ada. Ya, karena orang-orang dulu itu tidak beriman dengan hari akhir. Ya, orang-orang kafir itu tidak beriman, maka kita itu mengkampanyekan dakwah. Salah satunya mengenalkan kepada orang-orang kafir bahwa akan ada hari hisab. Maka saya contohkan seperti orang-orang Jepang itu, ya dengan enteng gitu ya. Salah satu yang artikel yang pernah saya baca, ada orang yang apa ya di dunia itu sudah mentok gitu, nikmatnya sudah wes, mau apa lagi gitu. Rumah ada, bahkan lebih, mobil di mana-mana, ya wanita ya tinggal cari. Wes pokoknya sudah mentok katanya, nikmatnya sudah enggak, wes enggak ada lagi yang paling nikmat katanya. Ya udahlah, mati saja. Simple, naudzubillah. Ya. Tapi orang Indonesia kan enggak. Justru orang Indonesia itu kalau kemudian bunuh diri karena hidupnya sudah sumpah. Masalah banyak, utang di mana-mana, problemnya enggak selesai, bunuh diri. Kalau orang luar karena dia mentok nikmatnya sudah full gitu ya, sudah klimaks gitu, nah dia pilih mati. Karena enggak ada lagi. Nah, makanya ketika bicara masalah yaumul akhir, bahwa akan ada yang namanya hari akhir yang kita akan dinilai oleh Allah, dibiji satu-satu, ditanya satu-satu. Apa yang Anda di dunia? Itu kan nanti akan ditanya satu-satu sama, dan tidak ada yang terlewat, tidak ada yang kemudian ketelingsut, tidak ada yang kemudian ketukar. Ya. Jangan berpikir Allah berfirman waladaina raqibun atid ya. Jadi di kanan kiri kita itu ada apa? Asisten-asisten Allah yang terbaik, yang mendokumentasikan semua arsip-arsip kita di dunia dari balik sampai al-yaum, sampai detik ini. Itu diarsipkan dengan rapi. Ketukar nggak kira-kira? Malaikatnya ngantuk gitu. Malaikat memangnya kayak kita ya. Dulu 1 jam sudah ngantuk, sudah capek. Malaikat itu punya pekerjaan yang Allah tugasi mereka, la ya'sunallaha fima amar. Nggak pernah ngeyel pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi maksiat. Ya. Makanya tugas malaikat mencatat kebaikan dan keburukan ditegaskan dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Jadi yang mengamalkan amalan kebaikan Allah akan tunjukkan di hari kiamat, begitu juga sebaliknya yang amal keburukan Allah akan berikan di hari kiamat. Nah, tapi kafilah rahimakumullah, itu poin kedua ya. Jadi untuk menjadi benar-benar kita ini apa meneladani Rasulullah adalah senantiasa kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga, ya, jalan yang harus kita ikuti benar-benar yang kemudian kita ini benar-benar dikatakan sebagai orang yang sesuai dengan minhaj Nabi adalah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Tidak boleh mendahulukan perkataan seseorang melebihi perkataan Allah dan Rasulnya. Nah, ini penting nih, ya. Jadi mau kiai kek, mau Ustadz Abu Umar kek, mau Ustadz Fulan kek, ya,
Kalau kemudian itu adalah tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau kemudian perkataannya itu menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, tinggalkan mereka. Hatta itu alimal arba, ya, aimatul arba. Hatta itu adalah 4 imam tersohor di dunia. Kalau seandainya kemudian mereka itu ada kesalahan, bahkan ada penyimpangan dalam bab masalah Al-Quran, tinggalkan. Ya. Tidak ada kemudian kita berbicara manusia selain para rasul dan para nabi itu maksum. Semua orang salah. Makanya kadang-kadang kita heran ya dengan orang-orang yang fanatik buta. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu taklidul a'ma. Beda ya dengan taklid biasa. Kalau bagi mubtadi, pemula yang baru belajar, bolehlah barangkali tabi ya, pengikut. Atau mungkin ya taklid lah selama dia belum bisa membedakan atau belum bisa mentelaah, silakan. Tapi bukan kemudian taklid terus, bukan. Tapi yang fatal itu adalah taklidul a'ma. Orang-orang yang taklid buta ini yang fatal. Pokoknya kalau nggak kiai saya, kalau nggak ustadz saya nggak mau. Nah, ini nggak bener. Ya. Seseorang yang ketika kemudian dia punya penyakit taklid buta, hati-hati, dia terancam dalam sebuah ayat dan juga dalam hadis. Dalam hadis pernah sahabat Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu ta'ala ketika kemudian beliau mengatakan Nabi bersabda gini, ternyata orang yang di hadapan beliau mengatakan faqala Abu Bakar, faqala Umar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan faqala Rasulullah SAW. Jadi Nabi bersabda ini, ternyata si orang ini mengatakan kan Abu Bakar berkata ini, Umar kan berkata itu. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Dan ini dalam hadis sahih Nabi kita bersabda, hampir-hampir Allah jatuhkan batu dari langit untuk menimpa orang tersebut, yang dimana Rasulullah berkata ini, tapi dia mengatakan Abu Bakar berkata ini, Umar berkata itu. Padahal kita yakin Abu Bakar dan Umar keimanannya di bawah levelnya para al-anbiya. Itu pun nggak boleh kita benturkan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perkataan manusia biasa, bukan sahabat. Perkataan kiai, perkataan ustadz, ya. Perkataan para sahabat yang Allah sudah berikan stempel radhiyallahu anhum wa radu'an, itu saja mereka tidak boleh kita benturkan dengan sabda Nabi SAW. Ya, kok sekarang ini kadang-kadang kita dibikin apa ya? Ustaz saya bilang gini loh, ini hadisnya. Oke, saya bilang begini, ini ayatnya, masih ngeyel, ya. Kalau jatuhkan benar-benar batu dari langit menimpa kepalanya ya, naudzubillah, gitu kan. Tapi kita break sebentar ya, setelah adzan atau pada salat adzan dulu ya. Dan kita sambung sedikit lagi, ikhwafillah. Setelah tadi kita sebutkan poin ketiga ya, jadi tidak boleh mendahului atau mendahulukan perkataan seseorang daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Jadi perkataan Ibnu Abbas tadi ya, itu terdapat dalam Sunan Imam Ahmad dalam Kitabul Musnad, kemudian juga disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, ulama ahlu hadis ya, yang sezaman atau semasa dengan Syekh Albani rahimahullahu taala. Dia menyebutkan dalam kitab Diyaul Mukhtasarnya bahwa hadis yang disebutkan terkait dengan arahum sayahlikun dalam riwayat yang lainnya, hampir-hampir aku melihat, kata Ibnu Abbas, orang-orang yang mengatakan Nabi bersabda, Allah berfirman, tiba-tiba kemudian disebutkan perkataan orang lain. Itu kata Ibnu Abbas, arahum sayuhlikun, aku melihat hampir-hampir saja orang ini binasa, gitu ya. Jadi kalau dalam riwayat yang lain, hampir-hampir kejatuhan batu dari atas langit. Artinya apa? Ada sebuah sanksi yang sangat berat, gitu ya, bagi orang-orang yang dia ini suka mendahulukan perkataan orang lain daripada perkataan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka di antara minhaj kita, metode kita dalam beragama ya lebih mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah daripada perkataan
orang lain. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang terakhir jemaah, ya nanti sisa waktu yang ada mungkin bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab. Yang keempat di antara bagaimana kita mengikuti dan mentadaburi Rasulullah SAW dalam bab masalah akidah dan lain sebagainya adalah yuhyuna sunan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim. Ya. Jadi yang keempat, senantiasa kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang guroba. Ya, guroba itu asing karena kita benar-benar mengamalkan apa? Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan asing? Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menggambarkan kenapa orang yang ketika dia menghidupkan sunnah Rasul dalam sisi ibadah, dalam sisi akhlak, dalam sisi kehidupan, kok dikatakan asing? Karena di saat itu banyak sekali manusia yang dimana mereka ini adalah orang-orang fajir, pelaku dosa. Mereka orang-orang yang tidak mengenal terkait dengan syariat lah. Kita hadir di tengah-tengah itu dengan penampilan sesuai dengan sunnah Nabi, dengan ibadah ala Nabi, dengan gaya hidup versi Nabi, itu akan jadi asing. Ya. Itulah kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, keasingan kita kemudian kita berada di tengah-tengah kehidupan seseorang yang notabene semua orang itu fasik, fajir. Maka di saat itulah kita menjadi guroba. Makanya kata beliau, fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim. Maka menjadilah mereka ini orang yang kemudian guroba di tengah-tengah kaumnya. Ya mungkin antum-antum yang mungkin barangkali di sini ya nggak asing, ada orang jenggot ya biasa, ada orang cingkrang mah biasa gitu ya. Tapi kalau di kampung kita di luar ini, wah jadi agak asing ya, pakai songkok gitu ya, pakai kopiah yang kalau anak santri itu biasanya tidak pernah lepas gitu, kalau di luar dilepas ya. Atau terkadang dia pakai baju koko, di luar belum tentu. Ya minimal kita memakai pakaian muslim yang kalau orang lihat sekilas itu secara casing orang menilai oh dia muslim. Begitu juga bagi akhwat nih ya. Ketika kemudian pakai pakaian yang minimal menunjukkan kalau ini muslimah. Bukan malah kemudian muslimah tapi pakaiannya naudzubillah tidak menggambarkan sama sekali dia seorang muslimah. Nah, terkait dengan yang keempat ini, maka seseorang hendaknya kemudian dia menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, menghidupkan. Ingat, berpegang teguh itu poin sendiri, menghidupkan itu poin sendiri. Kenapa para ulama mengatakan dan menyebutkan orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu dia akan guroba, akan asing? Ya lagi-lagi karena dia mempraktekkan bagaimana Nabi dalam ya gaya hidupnya, pakaiannya, kemudian ibadahnya, ya, kemudian apalagi akhlaknya itu pasti asing. Apalagi di negeri ini, gitu kan? Di tengah-tengah di mana masyarakat yang notabene ya mungkin belum mengenal bagaimana sunnah-sunnah Nabi, kok kita malah menghidupkan, ya? Lalu kita soft rapat ini kan soft rapat, ya kalau nggak ada pandemi dan sebagainya itu di tengah-tengah kaum muslimin kita asing, ya. Orang yang ketika kemudian misalnya juga terasingnya kita itu laki-laki dan perempuan yang sudah ngaji, yang kenal syariat, kan nggak salaman, itu juga asing, ya. Ini keasingan-keasingan seperti ini kalau kita kemudian berpegang teguh terus, maka kita termasuk dalam sebuah hadis yang dimana harapannya, ya, fatuba lil ghuraba, ya, semoga kita beruntung menjadi orang-orang asing, dalam artian asing bukan kemudian aneh ya, tapi benar-benar komitmen yang otomatis akan dijuluki dan digelari sebagai ghuraba di akhir zaman. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua kemudahan untuk senantiasa beramal soleh dan menebarkan sunnah Nabi, dan kita bisa menasihati dan mengingatkan saudara-saudara kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wallahu Ta'ala a'lam. Demikian yang kita baikkan, semoga ada manfaatnya. Tapi yang pertama ada pertanyaan dari teman-teman, Ustadz, alhamdulillah kita lahir Islam
atau Islam keturunan. Taib, kita terlahir dengan Islam keturunan, ya artinya Muslim, ya. Karena nenek moyang kita Muslim, alhamdulillah, maka kita jadi Muslim. Nah, ahsanallahu ilaikum wa ahsana ilaik. Bagaimana tandanya bahwa kita telah mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tandanya minimal 4 tadi kita perhatikan, ya. Nanti lebih tajam, lebih komplit, lebih lengkap, silakan dibuka dalam kitab Al-Firqatun Najiyah. Di awal-awal itu ada bahasan menteladani bagaimana akidah manhaj orang-orang yang selamat. Nah, ya minimal 4 tadi. Cara mengikuti Nabi yang menghidupkan sunnah Nabi. Kalau nggak bisa 4-4-nya, yang keempat tadi, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, dalam akhlak kita, dan seterusnya. Nah, ahsanallahu ilaikum Ustaz wa alaik. Jika kita memutuskan untuk belajar mendalami dan memahami apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam kehidupan kita, dan meninggalkan segala yang buruk di masa lalu, pertanyaannya, apakah ada konsekuensi atau ujian dalam menjalaninya Ustaz? Dan bagaimana agar tegak di atasnya? Thayyib. Semua orang akan diuji sesuai dengan kapasitas imannya masing-masing, ya, sesuai dengan kapasitas imannya masing-masing. Fa'adamul bala al-anbiya. Dan paling besarnya ujian Allah berikan kepada para nabi, ya. Hanya saja adakah yang istilah kita di luar sana menyebutnya hukum karma, ya, hukum karma itu dalam Islam nggak ada, ya, adanya dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu akan kita dapat sebanding dengan apa yang kita lakukan, tapi nggak hukum karma. Ya, kalau masa lalu mungkin kita pernah berbuat maksiat, dosa atau kezaliman, ya kita mintalah ampun pada Allah, semoga itu tidak terjadi dengan bentuk Allah beri sanksi kepada kita dengan misalnya ada orang mendolimi, ada orang mengambil barang kita karena dulu kita pernah. Kalau terjadi, ya anggap aja itu sebagai penghapus dosa dulu. Apakah ada ujian? Ada. Semakin grade iman kita naik, itu ujiannya makin berat. Ya, makanya Nabi kita bersabda apa? A'dhamul bala al-anbiya. Jadi yang paling besar dan paling beratnya ujian itu para nabi. Berarti kalau levelnya itu kemudian di bawah nabi, kemudian levelnya lagi di bawah orang-orang setelahnya, level imannya di bawah itu terus, ya ujiannya pasti bertingkat, beda-beda. Ya, makanya kalau kita nggak pernah diuji, itu mengkhawatirkan. Ya, jangan-jangan kualitas iman kita ini nggak layak untuk diuji Allah Subhanahu Wa Taala, belum layak untuk naik level. Ya, maka mintalah pada Allah agar kemudian diberikan ujian, tapi kita bisa lolos. Nah, izin bertanya Ustaz, kenapa sebagian umat Islam merasa asing dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Memelihara jenggot, celana, cingkrang, padahal hadisnya jelas. Tapi tadi kita singgung dikit ya. Kenapa dia asing? Karena dia berada di tengah-tengah orang yang sedang atau mereka adalah fasik, ya, atau fasad dan nas, manusia yang memang benar-benar dia rusak dengan banyaknya pelaku maksiat, fujar, fusuk, munafik, sehingga dia asing. Ya, coba antum hidup di pondok yang notabene orang-orang itu soleh, pondok sunnah yang antum jelas-jelas insya Allah semua dari ustadz, karyawan menegakkan sunnah, nggak akan asing, ya kan? Tapi kalau antum berada di komunitas yang benar-benar itu tidak ada yang kenal sunnah, cuma antum sendiri, ya udah pasti asing. Sehingga asingnya kita itu, sebagaimana para ulama menyebutkan, karena kita berada di tengah-tengah orang yang sedang rusak. Ya, kalau antum merasa begitu, berarti antum termasuk di antara guroba. Nah, ahsanallahu ilaikum Ustaz wa alaikassalam wa ahsanu ilaik. Bagaimana cara menilai guru atau ustadz yang akan kita ambil ilmunya agar dijauhkan dari sifat taklid? Barakallahu fiik wa barakallahu fiik. Taib. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan salah satu di antaranya kita perlu memfilter, ya, menyaring guru-guru dan ilmu-ilmu yang kita punya. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya lihat secara ideologinya, secara manhaj, akidah, pemahamannya, ya. Ketika pemahaman dan ideologi dan keyakinannya itu adalah sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, bismillah. Loh, apakah beliau-beliau tidak punya salah, Ustaz? Punya. Apakah beliau-beliau nggak punya kesalahan? Punya. Apakah beliau-beliau kemudian barangkali ya tergelincir, bisa jadi, bisa jadi. Tapi minimal bisa meminimalisir
bagaimana kemudian kita itu penyimpangan kita. Ya. Nah, semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian, ada kurang lebih maaf. Jika ada benarnya mari kita amalkan bersama-sama, jika ada salahnya kita tinggalkan. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.